Pengkritik yang keras kepala akan berkata, apa manfaat dari ilmu? Dia tidak mengetahui kebajikan bahwa yang membedakan umat manusia dari semua binatang, itu adalah pengetahuan. Kebaikan tidak dapat dimunculkan, dan kejahatan tidak dapat dihindari, kecuali pikiran kita harus bersih dulu dari semua yang membutakan manusia pada kebenaran, seperti bersikap partisan, mementingkan rivalitas, tergila-gila pada satu tujuan, fanatisme ideologis berhasrat untuk menghegemoni, dan lainnya. Karena sama saja apakah Anda menganggap bumi bergerak atau langit. Sebab, dalam kedua kasus tersebut, hal itu tidak mempengaruhi ilmu astronomi. Hanya bagi fisikawan untuk melihat apakah mungkin untuk menyangkalnya. Saya dapat membandingkan literatur astronomi dan matematika Hindu mereka dengan campuran kulit mutiara dan kurma asam, atau mutiara dan kotoran hewan, atau kristal mahal dan kerikil biasa. Kedua jenis hal itu sama di mata mereka, karena mereka tidak dapat mengangkat diri mereka sendiri ke metode deduksi ilmiah yang ketat. Saya telah melihat astrolab bernama Suraki yang ditemukan oleh Abu Said Sijzi. Saya sangat menyukainya dan sangat memujinya, karena ini didasarkan pada gagasan yang dihibur oleh beberapa orang bahwa gerakan yang kita lihat disebabkan oleh gerakan bumi dan bukan karena gerakan langit. Suatu ketika seorang bijak bertanya mengapa ulama selalu berbondong-bondong ke pintu orang kaya, sedangkan orang kaya tidak cenderung untuk mengunjungi pintu ulama. Para ulama menjawab, ulama sangat mengetahui penggunaan uang, tetapi orang kaya tidak mengetahui keluhuran ilmu. Orang-orang Hindu percaya bahwa tidak ada negara selain negara mereka, tidak ada bangsa seperti mereka, tidak ada raja seperti mereka, tidak ada agama seperti mereka, tidak ada ilmu pengetahuan seperti mereka. Orang-orang Hindu tidak memberikan perhatian khusus pada alkimia, tetapi tidak ada negara yang sepenuhnya bebas darinya, dan satu negara memiliki lebih banyak bias daripada yang lain, yang tidak boleh ditafsirkan sebagai pembuktian kecerdasan atau ketidaktahuan. Kami menemukan bahwa banyak orang cerdas sepenuhnya menyukai alkimia, sementara orang-orang bodoh mengolok-olok seni dan ahlinya. Kebaikan tidak dapat dimunculkan, dan kejahatan tidak dapat dihindari, kecuali dengan ilmu. Pada umumnya, yang dikejar hanya oleh manusia, dan yang dikejar demi pengetahuan itu sendiri, karena perolehannya benar-benar menyenangkan, dan tidak seperti kesenangan yang diinginkan dari pengejaran lainnya.
Anda tahu betul untuk alasan apa saya mulai mencari sejumlah demonstrasi yang membuktikan pernyataan Yunani kuno dan hasrat apa yang saya rasakan untuk subjek itu sehingga Anda mencela keasikan saya dengan bab-bab geometri ini, tidak mengetahui esensi sebenarnya dari subjek-subjek ini, yang justru terdiri dari melakukan setiap hal di luar apa yang diperlukan. Apapun cara dia ahli geometri, melalui latihan dia akan diangkat dari fisik ke ajaran ilahi, yang sedikit dapat diakses karena kesulitan untuk memahami maknanya dan karena keadaan yang tidak semua orang dapat memahaminya, terutama bukan orang yang berpaling dari seni demonstrasi. Jika Anda telah melihat tanah India dengan mata kepala Anda sendiri dan merenungkan sifatnya, jika Anda mempertimbangkan batu bundar yang ditemukan di bumi walaupun berapa dalam Anda menggali, batu-batu besar di dekat pegunungan di mana di situ juga air sungai mengalir, batu-batu kecil yang jauh dari pegunungan, dan tempat aliran sungai melambat, batu pasir yang alirannya mulai mandek di dekat laut, jika Anda mempertimbangkan semua ini, Anda hampir tidak dapat berpikir bahwa India pernah menjadi laut yang sedikit demi sedikit telah diisi aluvium dari aliran. Saya menjelaskan India sebagaimana adanya. Saya malah akan menunjukkan keterkaitan India dengan Yunani. Juga keterkaitannya dengan gagasan sebagian sufi dan sejumlah pengikut Kristen, terutama pada konsep perpindahan jiwa dan panteisme, teori kesatuan Tuhan dengan ciptaannya. Seorang murid bertanya, siapa yang patut disembah dan dipercaya bisa memberikan keberkatan? Sang guru menjawab, dialah yang abadi dan berbeda, yang tak butuh apapun dari manusia, yang berkuasa membalas kebaikan dan memberi kebahagiaan, yang diharapkan, serta memberikan kesusahan, yang ditakuti manusia. Dia tak terjangkau oleh pikiran manusia, yang maha tinggi dan sama sekali tak menyerupai apapun. Dia kekal dan abadi. Pengalaman saya dalam penelitian astronomi, geometri, dan eksperimen di bidang fisika telah menunjukkan kepada saya bahwa ada kekuatan perencanaan dan kekuatan itu tidak terbatas. Saya menekuni dunia sains karena cinta sains, bukan karena kekurangan uang.